Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, SMA 1 Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat terbakar. Kebakaran terjadi dini hari saat sekolah dalam keadaan kosong. Kobaran api membakar bangunan SMA 1 Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kebakaran membuat warga sekitar panik. 9 ruangan sekolah hangus, diantaranya ruang kepala sekolah dan ruang arsip. 6 mobil kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diketahui kebakaran sudah 2 kali terjadi di sekolah, sebelumnya pada bulan Agustus lalu. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar ratusan juta rupiah. 9 doang. Ruangan apa aja? Ruangan labor kimia, ruang guru, ruang BK, ruang multimedia, ruang UKS, ruang kepala sekolah, tata usaha, dan ruang koperasi. Ya, tambah ruang arsip. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi melaporkan. Seorang ibu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggagalkan pencurian sepeda motor milik tetangganya. Meski melengkapi diri dengan senjata api, para pelaku panik dan kabur setelah sang ibu berteriak meminta pertolongan. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 pencuri mengamati situasi sebuah rumah di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berbekal alat khusus, seorang pelaku berusaha menggondol motor incarannya. Seorang ibu memergoki aksi pelaku saat mencoba menggasak motor tetangganya. Panik, pelaku kabur setelah Endang Sulistiawati berteriak minta tolong. Sejumlah warga pun berusaha mengejar pelaku. Namun mereka lolos dari kejaran warga. Aku lihat di pagar ada orang, aku pikir mau ngambil sesuatu di sini, rongsokan aku. Tapi kok nggak selesai gitu Om. Terus aku lihat, nggak aku lihat sih, aku cuma ngeliatin dari pagar. Ternyata orang itu lagi ngini-nginiin apa sih kunci kontak. Kunci kontak motor itu. Aku penasaran, aku buka pagar, dia langsung lari. Aku buka pagar, dia sama-sama ngeliat aku, terus dia langsung lari gitu. Pas dia lari itu sempat ibu teriakin atau gimana, Bu? Teriak, langsung teriak. Motor terselamatkan, hanya rumah kunci yang rusak. Berbekal rekaman CCTV, polisi pun memburu pelaku. Kasus pencurian kendaraan motor kian meresahkan warga. Selain melengkapi rumah dan lingkungan dengan kamera pengawas serta piranti pengaman untuk kendaraan, warga juga berharap polisi intensif berpatroli. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Sementara itu, pencurian sepeda motor di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten juga berhasil digagalkan warga. Namun pelaku lolos dari kejaran warga. Rekaman CCTV menunjukkan 2 pelaku berboncengan sepeda motor melintas di perumahan Permata 2, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang pelaku mengincar motor yang terparkir di depan rumah warga dengan cara merusak kunci kontak. Saat akan menggondol motor, anak pemilik motor keluar rumah dan berteriak meminta pertolongan. Pelaku pun panik dan langsung tancap gas. Warga berusaha mengejar pelaku, namun pelaku lolos. Kebetulan anak saya mau keluar mau main, terus ngelihat ada orang, terus dia negor, ngapain lu? Katanya. Terus langsung kabur, diteriakin maling. 2 orang sih, ada 1 orang yang nunggu di sana. Itu udah sempat ngerusak kuncinya, Bu? Ngerusak itunya. Udah dijebol, udah kena. Feeling 3 detik lagi aja udah langsung kabur itu kalau nggak ketahuan. Korban belum melaporkan kasus ke polisi dan hanya mengunggah video ke media sosial. Seiring pencurian kendaraan bermotor yang kian marak, warga diingatkan untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekitar.
Siskamling hendaknya tetap diaktifkan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Berulang kali mendekam di tahanan, seorang wanita berjuluk Ratu Copet kembali beraksi di mal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV gedung mal. Iya, SPG ku yang dilihatin tangannya tuh udah masuk ya. Polisi akhirnya berhasil menangkap L yang terpergok mencuri handphone milik Irianto Ishak di Mall Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV di lokasi. Pelaku kerap mencuri di Mall Panakukang hingga dijuluki Ratu Copet. Polisi yang tiba di rumah pelaku, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, meringkus pelaku saat sedang tertidur pulas. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan 2 rekaman CCTV, 1 unit handphone, 1 baju gamis hitam putih, serta sebuah dompet berwarna hitam. L alias A, dia ini adalah spesialis copet, ya bisa kita gelar sebagai ratu. Kita menangkap berdasarkan dengan petunjuk, yaitu yang pertama ada CCTV. Pelaku mengaku pernah menggasak beberapa handphone milik pengunjung mal lain. Semua barang hasil curian dijual ke penadah untuk biaya sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Kisah memilukan dialami ibu muda di Probolinggo, Jawa Timur yang kehilangan bayi yang baru dilahirkan. Bayi laki-lakinya diambil bidan yang membantu persalinan dan dijual kepada orang lain untuk diadopsi. Tapi tanda tangan itu cuma nggak tahu ya. Saat itu kondisinya memang masih Yulia tak dapat menutupi kesedihannya saat pulang ke rumahnya di Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu, Probolinggo, Jawa Timur. Wanita 28 tahun ini baru saja melahirkan, namun tak bisa membawa bayi laki-lakinya tinggal di rumah karena telah diadopsi orang lain. Awal tahun 2022, suami siri Yulia meninggalkan Yulia saat mengetahui ia hamil 3 bulan. Khawatir tak bisa menghidupi bayi dikandungnya, Yulia berkonsultasi dengan seorang bidan. Yulia disarankan menyerahkan bayinya untuk diadopsi kepada orang lain. Menginjak kehamilan 7 bulan, Yulia membatalkan niat menyerahkan bayinya untuk diadopsi karena ingin merawat sang bayi. Bulan Agustus, Yulia dan ibunya diminta menandatangani surat tertulis oleh sang bidan. Saat itu, kondisi Yulia masih dalam pengaruh obat bius pasca melahirkan bayi. Bayi Yulia dibawa bidan kemudian diserahkan kepada orang lain untuk diadopsi. Yulia sempat meminta sang bidan mengembalikan bayinya, namun bidan ini meminta uang tebusan 200 juta rupiah untuk mengganti biaya perawatan kehamilan, persalinan, hingga syarat adopsi. Dia bilang mau nolong saya, tapi dia keluar, ya kayak nelpon temennya ini. Nah, si Belin ini datang. Dia malah marah-marah sama saya, ngapain sampai nangis di sini? Ngapain sampai nggak mau ngambil anaknya lagi? Sampai nggak sudah tanda tangan. tapi tanda tangan itu cuma nggak tahu ya. Yulia telah melaporkan kasus pengambilan bayi dengan modus adopsi kepada aparat kepolisian. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Mayat pria bertato ditemukan warga. Kepalanya terkubur lumpur di Jombang, Jawa Timur. Warga sempat menduga korban tewas dibunuh. Pria ini menangisi Alfa Izin yang mayatnya ditemukan warga di pinggir Sungai Karo Belah, Mojo Agung, Jombang. Warga sebelumnya melapor pada polisi menduga pria berusia 31 tahun yang mayatnya ditemukan di bawah jembatan sebagai korban pembunuhan. Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan identitas Alfa Izin dari tato di punggung dan sepeda motor yang ada di samping jenazah. Korban diduga tewas malam hari dengan kepala terbenam di lumpur. Yang pada kayaknya belakang, Mas. Itu diduga korban apa, Pak?
Wah, nggak tahu Mas, korban apa nggak tahu. Tahu-tahu ya udah ada mayat di situ. Kelihatannya dari tadi malam itu. Polisi yang melakukan penyelidikan menduga korban tewas karena kecelakaan. Sementara untuk memastikan kematiannya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Lupa mengunci pagar saat menyiram tanaman, sepeda motor milik penghuni kos Raib dibawa kabur kawanan maling di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang beraksi dalam hitungan detik terekam CCTV. CCTV merekam kawanan pencuri berkendara motor masuk ke rumah kos di Jalan Kenanga Raya, Medan, Sumatera Utara. Memantau situasi, pelaku mengincar motor yang akan dicurinya. Dalam 1 menit, pelaku merusak kunci kontak dan membawa kabur motor incarannya. Pelaku diduga telah mengetahui saat pagar rumah kos tidak dikunci. Penjaga kos menyebut sebelum kejadian dirinya lupa menutup pintu pagar sehingga memudahkan pelaku memasuki kawasan parkir. Gini, lupa aja aku nyeklekkan itunya, nyiram bunga ke atas, baru dapat tiga pohon. Udah terdengar suara jatuh sepeda anakku, langsung turun aku sih Om. Ku telepon lah yang punya kereta. Oka, ada di mana? Aku bilang kayak gitu kan. Oh, aku di kosan Kak Asri katanya. Gak ada sepeda motormu, dah helm pun udah terjatuh kan. Keamanan di rumah kos diperketat, korban telah melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati masalah kota